Wasiat roh cahaya. Di dalam dimensi lain lembah cahaya, ruang suci tempat waktu dan ruang bertemu, terhampar sebuah altar batu yang dikelilingi ribuan teratai bercahaya. Cahaya lembut memantul di permukaannya, menciptakan lengkungan pelangi halus di udara. Di atas altar itu duduk dua sosok penuh wibawa. Aruna, penerus warisan ilahi lembah cahaya, dan Suradipa, calon penjaga baru yang dipilih oleh roh-roh suci. Mereka mengenakan jubah sutra putih keperakan, bertutup selendang bercorak kelopak teratai. Mata mereka tenang namun penuh kewaspadaan, menatap ke arah barisan murid-murid yang bersimpuh rapi di bawah mereka. 1. Hadirat Yin Xuang. Tiba-tiba, pintu cahaya di balik altar terbuka perlahan. Angin suci berhembus, membawa aroma bunga melati dan mawar ungu. Dari cahaya itu melangkah seorang wanita anggun, Yin Xuang, yang dulu dikenal sebagai Selasih, penguasa hutan suci dan ibunda dari Raka Arya Sena. Murid-murid bergetar, lalu serentak menunduk dalam-dalam. Salam, Ibu Roh, lirih suara para murid, gema salam mereka bergema melantun di dinding dimensi. Yin Xuang mengangguk lembut, senyum teduh menghiasi wajahnya yang memancarkan kebijaksanaan. 2. Pesan dari dunia seberang. Setelah memberi hormat pada Aruna dan Suradipa, Yin Xuang berdiri di depan altar. Dengan suara yang bergema seperti mendayu di antara kabut, ia memulai wejangan. Anak-anakku, dari tanah seberang, putraku, Raka Arya Sena, telah menunaikan panggilan sebagai titisan roh langit. Ia menapaki jalannya di antara sekte-sekte agung, meneguhkan keseimbangan dunia fana dan roh. Aku datang membawakan kabar dan ajakan. Aruna dan Suradipa saling bertukar pandang, mata mereka terbuka lebar, menanti kata-kata selanjutnya. 3. Arah persatuan. Yin Xuang melanjutkan, pandangannya menyapu barisan murid yang masih bersimpuh. Jika kalian ingin bersatu dengan kekuatan Raka di tanah seberang, maka pergilah dan ikutilah jejaknya di perguruan langit senja, yang kini dipimpin oleh Sinho, murid Raka sendiri. Aliran ilmu kalian, teratai cahaya, adalah bagian dari satu garis suci yang sama. Dengan bersatu, kita memperkuat ikatan langit dan lembah, memastikan kelopak teratai tidak mekar tanpa kendali. Suara Yin Xuang bergema tenang, namun setiap kata bagaikan tetes embun yang menyejukkan jiwa. 4. Keyakinan dan harapan. Suradipa, tergerak oleh wejang Yin Xuang, bangkit perlahan, ia menunduk, lalu sanggup menatap mata Yin Xuang dengan penuh kerendahan. Ibu Roh, kami siap mengikuti panggilan langit, kami akan berangkat ke langit senja, demi memperkuat pertalian suci ini. Aruna menyusul, suaranya mantap, dengan restu roh-roh lembah dan perlindungan Raka Arya Sena. Kami akan membawa kekuatan cahaya teratai ke tanah seberang. 5. Peneguhan roh. Yin Xuang menutup salamnya dengan satu tangan di dada, mata menatap langit batin mereka. Pergilah dengan hikmat, wahai para penjaga teratai cahaya. Ingatlah, keseimbangan dunia ini terletak pada keberanian kalian, pada kesetiaan kalian pada garis suci. Di tanah seberang, roh langit menanti, dan takdir menuntun langkah kalian ke atas puncak senja. Sekali lagi, murid-murid berbaris lurus, menyambut arahan dengan hati bersih. Di dimensi lembah cahaya itu, aura persatuan berpendar kuat, menghubungkan dua dunia melalui benang cahaya yang tak terlihat. Dan ketika Yin Xuang melesat kembali ke dunia fana, barisan teratai di sekeliling altar bergoyang pelan, seakan menyaksikan janji baru yang lahir di antara mentari senja dan bulan purnama. Cahaya yang menuju timur malam turun di atas kerajaan Ardana, namun malam itu bukanlah malam biasa. Awan-awan tipis menyibak seolah membuka tirai langit, dan di baliknya, 1000 lebih cahaya melesat dari cakrawala barat menuju timur, membelah malam dengan kilatan seperti meteor-meteor suci yang tak terbendung. Para penduduk yang tengah lelap terbangun. Mereka keluar dari rumah dengan pakaian seadanya,
Wajah mereka memancarkan ketakjuban dan kegelisahan. Anak-anak menangis melihat cahaya menyilaukan, sementara para tetua hanya terdiam, mengenali pertanda itu dari kitab-kitab kuno yang pernah mereka dengar dari para leluhur. Bila cahaya-cahaya suci melintasi langit dari Ardana menuju timur, maka sumpah lama akan dihidupkan kembali, dan cahaya langit akan memanggil para penjaga jiwa untuk kembali pada takdir suci mereka. 1. Hanya mereka yang tahu di balairung utama istana, Raja Dharmawijaya berdiri tegak, berselimutkan jubah putih. Di sampingnya, Permaisuri Indrani berdoa dalam diam. Para Kidemang, penasehat agung, dan para penjaga kerajaan telah lama diberitahu akan pertanda ini oleh lembah cahaya. Mereka telah bersiap. Lepaskan mereka dalam doa, ucap Raja Dharmawijaya, karena mereka kini adalah bagian dari cahaya yang akan memperbaiki langit. Di seluruh halaman istana, dupa dinyalakan, lonceng suci dibunyikan, dan lantunan mantra mengiringi perginya para pejuang suci, yang jiwa-jiwa mereka dipanggil untuk memenuhi sumpah lama dan memperkuat barisan langit timur, tempat di mana perguruan langit senja tengah bersiap menghadapi badai yang tak bisa dihindari. 2. Sang putri Ardana namun tanpa sepengetahuan raja, di puncak bukit tertinggi lembah cahaya, Putri Laraswati telah menyelesaikan tapa bratanya yang ke-41 hari. Rambutnya telah menjuntai bagai aliran sungai malam, tubuhnya kurus dan sunyi, tapi matanya kini seperti cermin yang mampu memantulkan rahasia langit. Dan saat cahaya suci mulai membelah langit, tubuh Laraswati perlahan membatu. Di ujung bukit, tubuh fisiknya berubah menjadi arca berwajah damai, duduk bersila menghadap timur, dengan tangan menyatu di dada dalam mudra suci persembahan. Namun bukan kematian yang datang padanya, tubuh halus Putri Laraswati, roh murninya, telah bergabung dengan cahaya yang melesat ke langit. Ia bukan lagi hanya seorang putri, ia kini adalah jiwa yang terpanggil, bagian dari aliran takdir besar yang mengarah ke pertempuran cahaya dan kegelapan. Rindunya pada Raka Arya Sena, sosok yang ia cintai dalam diam, telah membawanya ke garis takdir yang lebih tinggi. 3. Rombongan dari Lempana dari arah barat daya, dari Gunung Lempana yang sunyi dan tak terjamah. Makhluk-makhluk suci dari hutan suci bangkit, mereka adalah penjaga pusaka-pusaka roh, para roh alam, para manusia setengah cahaya, dan binatang suci yang hidup berabad-abad dalam diam. Di antara mereka, Selasih, yang dikenal sebagai Yin Suang, ibu dari Raka Arya Sena, memimpin barisan dengan gaun putih bersulam aksara langit. Di belakangnya, 40 penjaga bayangan cahaya mengiringi. Mereka semua berangkat menuju timur, untuk menyatu dengan pasukan langit senja. 4. Aroma dupa dan rahasia langit bau dupa menguar kuat, seolah seluruh langit diliputi harum yang tak berasal dari dunia fana. Awan-awan tampak berkilau dan perlahan bergerak mundur, memberi jalan bagi cahaya suci yang bergerak dalam pola spiral, pola suci yang hanya muncul saat tulang langit berguncang dan roh-roh besar mulai bergerak. Malam itu, langit Ardana bukanlah langit biasa. Ia menjadi cermin antara dunia roh dan dunia manusia. Dan hanya mereka yang memiliki mata ketiga yang terbuka yang tahu bahwa malam itu, gerbang antara dunia fana dan dunia cahaya telah terbuka. 5. Tujuan, perguruan langit senja. Semua kekuatan itu jiwa Laraswati, para pejuang dari Ardana, roh suci Gunung Lempana, dan penjaga hutan suci bergerak menuju satu titik. Perguruan langit senja, di negeri seberang, tempat di mana Raka Arya Sena, titisan roh langit, telah mengibarkan bendera langit dan menantang takdir untuk menyelamatkan keseimbangan dunia. Dan ketika fajar menyingsing di Ardana, hanya arca batu Laraswati yang tetap duduk di puncak bukit. Tapi bagi mereka yang bisa mendengar suara cahaya, mereka tahu Laraswati kini tak hanya milik bumi, ia telah menjadi bagian dari langit. Bab Kebangkitan Eiralis dan Bayang-Bayang Zaman Purba. Di pelataran Sekte Teratai Putih,
Di puncak gunung yang terselubung awan suci dan embun abadi, 3 sosok duduk dalam formasi segitiga suci. Cahaya lembut memancar dari tubuh mereka, menyatu dalam pusaran teratai putih berkelopak 6 yang mengambang di udara. Raka Aryasena, sang titisan roh langit, duduk bersila dengan mata tertutup. Di hadapannya, Lian duduk dalam posisi meditasi. Tubuhnya dipenuhi aliran spiritual berwarna putih perak, tanda bahwa kelopak ke-6 dari teratai putih Eiralis telah mulai mekar sempurna. Dan yang melengkapi segitiga itu, duduk dengan agung dan mata bersinar bagai samudra kutub, adalah seorang lelaki tua berambut putih salju, berjubah sutra berkilau yang dihiasi simbol teratai suci. Namanya adalah Sue Liangchan, guru agung sekte teratai putih. Sekaligus kakak kandung dari Tian Xuan, guru agung sekte lembah surgawi. Dialah yang dahulu dikenal sebagai penjaga cahaya utama di zaman kelam, sosok agung yang memutuskan untuk memisahkan diri dari urusan dunia fana dan masuk dalam samadhi ribuan tahun, untuk menjaga sutra teratai Eiralis, pusaka yang hanya akan muncul kembali bila dunia berada di ambang kehancuran. 1. Cahaya teratai dan kebangkitan Eiralis kini, di tengah pelataran suci itu, pola-pola teratai bercahaya melayang di udara. Setiap kelopak memancarkan satu bagian jiwa Eiralis, sang penguasa cahaya abadi, yang konon dalam legenda kuno adalah roh penjaga kesetimbangan dimensi, terlahir dalam tubuh manusia setiap 1200 tahun sekali. Kelopak ke-6 telah mekar, bisik Sue Liangchan. Suaranya bergetar seperti gentas suci, dan ini berarti Eiralis telah terjaga, dunia akan berubah. Lian, dalam diam, mulai menangis, tapi air matanya bukan tangis manusia biasa. Setiap tetes adalah serpihan cahaya, mengalir tanpa suara, menghapus retakan-retakan gelap di udara. Raka Aryasena membuka mata, kelopak ke-7 akan mekar saat dunia mulai retak. 2. Kegelapan bangkit dari timur jauh tiba-tiba. Angin membeku. Awan-awan yang semula putih suci kini mulai menghitam, berputar-putar di langit timur seperti pusaran besar yang menyedot cahaya dari segala penjuru. Udara menebal, dan bumi bergemuruh halus. Sudah 1000 tahun berlalu, bisik Sue Liangchan, dan kini kekuatan itu bangkit kembali. Dari dalam puncak terlarang Gunung Senmora, sebuah kekuatan kuno mulai menggeliat. Ia dikenal dalam legenda kuno sebagai Sang Penjaga Hitam Zaman Purba, Mo Xiansa. Ia adalah penguasa dari kuil tanpa cahaya, penguasa dimensi bayangan. Dikurung 1000 tahun yang lalu oleh 7 sekte cahaya, termasuk sekte teratai putih. Ia bangkit bukan hanya karena waktu, tapi karena segel cahaya yang melemah, disebabkan oleh retaknya keseimbangan kelopak teratai yang dulu dijaga oleh Eiralis. 3. Tanda di langit-langit di atas pelataran sekte kini menyibak, muncul mata cahaya, simbol kebangkitan roh agung. Di baliknya, 9 sinar hitam memanjang dari horizon, melambangkan 7 pasukan kegelapan utama, 1 raja kegelapan, dan 1 yang belum diketahui asalnya, yang bahkan para tetua tidak berani menebak siapa. Sue Liangchan berdiri, jubahnya berkibar, dan dari balik lengan bajunya muncullah tongkat bercahaya berukir mantra-mantra zaman Eiralis pertama. Lian, engkau adalah penerus Eiralis. Raka, engkau adalah roh langit yang terlahir sebagai manusia. Kini, waktunya bukan lagi untuk bersembunyi di balik sutra takdir. Dunia memanggil kalian, dan gelombang pertama akan tiba saat kelopak ke-7 mekar. 4. Penanda awal perang cahaya dan kegelapan di balik pegunungan utara. Gema trompet roh terdengar samar, menandakan gerbang gelap dimensi purba telah terbuka satu celah. Raka menggenggam tangan Lian, dan di langit, pelan-pelan, cahaya membentuk simbol teratai 7 kelopak. Tanda bahwa zaman baru telah tiba.
Zaman di mana cahaya dan kegelapan akan mengulang kisah ribuan tahun yang lalu. Tapi kini, di tubuh manusia fana, dan di altar tertinggi sekte teratai putih, suara gaib terdengar dari kitab suci zaman purba. Bila cahaya memudar dan kelopak keenam menyala, maka Eiralis tak lagi tidur. Bila langit retak dan roh langit membimbingnya, maka sejarah pun akan menulis ulang dirinya.